Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Amdel Arif Rasidik, Saya Ikhwan Sidiki. Saya Nada Fadilah Diba Putri. Saya Anissa Dini Salsabila. Saya Natasha Di Valerina. Saya Nini Yunita. Kami akan menjelaskan tentang corak kehidupan masyarakat praksara dan perkembangan teknologi. Bab 1, pendahuluan. Di masyarakat sering terdengar tentang masyarakat praksara dan manusia purba. Apa itu manusia purba? Kelompok kami telah menyelesaikan makalah ini dan mempelajari tentang masyarakat praksara. Dinamika sejarah masyarakat praksara telah dimulai sejak manusia purba. Jika dirunut hingga sekarang, kita akan menemukan kesinambungan sejarah tidak akan pernah putus meskipun perubahan telah terjadi. Rumusan masalah: apakah masyarakat praksara dan manusia purba pernah hidup di dunia? Tujuan dari makalah ini adalah mengetahui tentang corak kehidupan masyarakat, mengetahui tentang pola hunian masyarakat, mengetahui sistem kepercayaan masyarakat, mengetahui tentang perkembangan teknologi, dan mengenal api. Manfaat makalah ini adalah dapat memberikan informasi tentang masyarakat praksara, dapat mengetahui tentang perkembangan teknologi, dapat mengetahui sistem kepercayaan masyarakat praksara. Corak kehidupan masyarakat praksara. 1. Pola hunian. Bertempat tinggal di gua merupakan salah satu contoh masyarakat praksara. Pola hunian berkarakter khas yaitu keterdekatan dengan air dan kehidupan di alam terbuka. Beberapa contoh tentang pola hunian masyarakat praksara adalah di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, Sangiran, Sambung Macan, Trinil, Ngawi, dan Ngandong. Itu merupakan contoh pola hunian masyarakat praksara yang berdekatan dengan pinggir sungai. Hal ini dapat dipahami karena air mempunyai banyak manfaat. Keberadaan air juga dimanfaatkan sebagai sarana penghubung manusia melalui sungai, dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Natasha Dwi Valerina. Dari berburu, meramu sampai bercocok tanam, seringkali dengan aktivitas pembukaan lahan di beberapa daerah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membuka lahan baru untuk pertanian, perumahan, atau untuk kegiatan industri. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup, pola hidup berpindah-pindah, dan melakukan aktivitas bercocok tanam demi kelangsungan hidup mereka. Diperkirakan manusia zaman praksara mulai hidup dengan cara berburu dan meramu. Hidup mereka umumnya masih tergantung pada alam. Untuk mempertahankan hidup, mereka menerapkan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah tergantung bahan makanan tersedia. Alat-alat digunakan terbuat dari batu yang masih sederhana. Kegiatan bercocok tanam dilakukan ketika mereka sudah mulai bertempat tinggal, walaupun bersifat sementara. Mereka melihat biji-bijian sisa makanan tumbuh di tanah setelah tersiram air hujan. Pelajaran inilah yang kemudian mendorong manusia purba untuk melakukan cocok tanam, adanya mau buka hutan dengan menebang pohon-pohon untuk membuka lahan bercocok tanam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amri Ari Asidi. Kembangan teknologi. Perlu kamu ketahui bahwa sekalipun belum mengenal tulisan, manusia purba sudah mengembangkan kebudayaan dan teknologi. Teknologi waktu itu bermula dari teknologi bebatuan, digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Pada tahap awal, alat yang digunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya, serta bersifat trial dan error. 1. Antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang digunakan manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini merupakan zaman yang sangat penting karena terkait dengan munculnya kehidupan baru, yakni munculnya jenis manusia purba. Zaman ini dikatakan zaman batu tua karena hasil kebudayaan terbuat dari batu yang relatif masih sederhana dan kasar. Kebudayaan Pacitan. Kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Beberapa alat dari batu ditemukan di daerah ini. Seorang ahli
von Konekwal dalam penelitiannya pada tahun 1935 telah menemukan beberapa hasil teknologi bebatuan atau alat-alat dari batu di sungai Basoka dekat gunung. B. Kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong berkembang di daerah Ngandong, Sidoarjo, dekat Ngawi. Alat-alat dari tulang berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang digunakan sebagai penusuk atau belati. Selain itu juga ditemukan alat-alat seperti tombak yang bergerigi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Irfan Asidiki. 2. Antara Pantai Goa. Zaman batu terus berkembang, memasuki zaman batu Madia atau batu tengah, dikenal dengan zaman Mesolitikum. A. Kebudayaan Kejoket Modinger. Pada tahun 1925, Ponstein Kallenvers melakukan penelitian di Bukit Kerang dan menemukan jenis kapak genggam yang berbeda dari koper yang ada di zaman Paleolitikum. Kapak genggam yang ditemukan di Bukit Kerang diberi nama pebble atau lebih dikenal dengan kapak Sumatera. Kapak pebble terbuat dari batu kali yang pecah. Sisi luarnya dibiarkan begitu saja. Sisi bagian dalam dikerjakan sesuai keperluannya. P. Kebudayaan Abruzos Roch. Kebudayaan Abruzos Roch merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Kebudayaan ini pertama kali dilakukan penelitian oleh Ponstein Kallenvers di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo. 3. Mengenal api. Proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting berdasarkan data arkeologi. Penemuan api kira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Penemuan pada periode manusia hidup erectus. Api digunakan untuk menghilangkan diri dari cuaca dingin. Teknologi api dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai hal. Api juga memperkenalkan manusia pada teknologi memasak makanan, yaitu memasak dengan cara membakar dan menggunakan bumbu dengan ramuan tertentu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rini Yulita. 4. Sebuah revolusi. Pada zaman Neolitikum dapat dikatakan pada zaman batu muda. Pada zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadi perubahan pola hidup manusia. Pola hidup food gathering digantikan dengan pola food producing. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan beternak untuk memproduksi bahan makanan hidup, bermasyarakat dan bergotong royong mulai dikembangkan. Kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi berasal dari penyebutan oleh von Heine Geldern. Penanaman ini dikaitkan dengan bentuk alat tersebut. Kapak persegi ini berbentuk persegi panjang. Ada yang berbentuk trapesium. Kapak persegi yang
yang besar sering disebut beliung atau pacul. B. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong disesuaikan bentuk kapak ini, yaitu berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur. Pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung lain diasah hingga tajam. Kapak yang berukuran besar disebut Walzenbell dan yang kecil dinamakan Kleinbell. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada Fadilah Hanifah Putri. 5. Konsep ruang pada hunian arsitektur. Menurut Kostov, arsitektur telah mulai pada masa saat manusia mampu mengelola lingkungan hidupnya. Tindakan untuk membuat tanda pada suatu tempat itu dapat dikatakan sebagai bentuk awal dari arsitektur. Pada saat itu, manusia sudah mulai merancang sebuah tempat. Bentuk arsitektur pada masa praksara dapat dilihat dari tempat hunian manusia pada saat itu, dari pola mata pencaharian manusia yang sudah mengenal berburu dan melakukan pertanian sederhana dengan lading perpindahan, memungkinkan adanya pola permukiman yang telah menetap. Bentuk pola hunian dengan menggunakan penada angin menghasilkan pola menetap pada manusia. Masa itu, pola hunian itu sampai saat ini masih digunakan oleh suku bangsa Punan yang tersebar di Kalimantan. Dengan demikian, konsep ruang mereka masih kurang bersifat geometris teratur. Pola garis lengkung tak teratur di aliran sungai dan pola spiral seperti rute yang ditempuh mungkin adalah citra pola ruangan utama mereka. Kesimpulannya, setelah membaca makalah ini, marilah kita sama-sama menyimpulkan nilai-nilai apa yang dapat dipetik dari kehidupan masa lalu untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan mendatang tentunya. Saran: sebaiknya manusia pada zaman sekarang ini bersyukur